Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyapa, ya, Salam. ya, saya nyapa dulu pendengar ya. Jadi ini di kali ini Kamil Moon Podcast, saya judulin gitu. Ngundang salah satu dedengkotnya bedah saraf Indonesia katanya begitu. Eh, ada Profesor Dr. Zainal Mutakin. Halo Pak, halo Pak. Halo, selamat pagi para pendengar semuanya, para pemirsa ya, para penikmat podcast, para penikmat. Ya. Ya, ini bisa didengerin kapan aja, pagi, siang, malam. Nggak live juga, tapi kita rekam dan biasanya nggak saya edit sih. Eh, apa? Halo Pak, aku ngundangnya Pak aja ya. Ya, selamat pagi. Ya, mau dipanggil apapun boleh ya, tapi kalau yang Kamel yang manggil, ya enaknya ya manggil Papa Pak aja. gitu ya. Iya, iya. Jadi kebetulan Kamil ini, saya ini anaknya Prof. Zainal. Jadi ini aja deh, biar nggak sungkan Pak aja. Terus yang mau diomongin ada dua hal nih. Eh, Sejarahnya Papa gimana, sama yang kedua itu bedah saraf Indonesia tuh menurut menurut si Dedengkotnya bedah saraf Indonesia tuh gimana gitu. Nanti kita bakal bahas ini tanpa skrip, jadi dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang karena kemarin sempat Kamil share di Instagram Story. Papa kan nggak punya Instagram, jadi ini aja Ya. lah. Ada beberapa pertanyaan aja yang aku pilih. Jadi Papa ini dulu gimana sih perjalanannya? Perjalanan hidupnya kan apa namanya kakek saya atau bapaknya Papa ini bukan dokter gitu kan. Terus Dagang. Ya, pedagang. Terus Papa ini berapa bersaudara tujuh bersaudara, dan yang dokter cuma Papa kan. Yang sekarang jadi generasi, yang generasi pertama. ya Ya, ya ya. Terus dulu kenapa dokter sih? Kan anak iya. pertama juga, terus anaknya pedagang. Dulu kakek saya ini pedagang aktif di Johar ya, Pasar Johar ya. Pasar Johar, Iya, ya. iya, iya. Kelontong, barang kelontong ya, pedagang kelontong. Oh, gitu. Itu Papa ini lahir tahun 87. Ini saya ini ya. 57, 57 57, kok 57. 87 sih. 87 saya apa 86 kan saya. 57. Terus di zaman itu tuh dokter di siapa sih yang bikin Papa terinspirasi jadi dokter? Coba deh cerita deh. Oke, kalau dari awal untuk terpikir menjadi dokter, jadi ceritanya waktu SMA itu papa kebetulan ya, saya kebetulan beruntung dapat ikut program pertukaran siswa Aha. ke Amerika ya selama setahun. Jadi itu saat kelas 3 SMA. Lah, selama setahun di Amerika itu saya kebetulan ya punya pengalaman kan di sana itu ikut orang tua angkat. Ada bapak ibu angkat yang masih muda, kebetulan punya anak bayi yang baru lahir setahun sebelum saya datang. Jadi waktu saya datang ke sana, saya punya adik angkat yang usianya 1 tahun. Saat itu umur saya adalah 18 tahun. Itu Nah, tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh, Pak? kebetulan tahun 75 ya, saya Hmm. kelas 3 SMA waktu itu. Tahun 75, 76 sampai 76 selama setahun itu ikut meninggalkan SMA-nya di Semarang, SMA 3 waktu itu, terus di Massachusetts, USA. Hmm. Saya ikut keluarga angkat di sana yang kebetulan ya ibu saya itu guru di SMU, di SMA saya Hmm. ya. Kalau bapak itu punya bengkel, tapi bibi saya punya bibi itu perawat Itu di di Amerika kan? Ini keluarga Amerika Amerika. ya? Ya, keluarga Amerika. Jadi bibi adiknya ibu saya itu perawat di Mass General Hospital di Hmm. Boston. Itu rumah sakit besar, rumah sakit terkenal ya. Nah, saya beberapa kali ya itu diajak sama bibi saya ini untuk datang ke rumah sakit, Hmm. dibawa untuk lihat operasi. Waktu itu yang namanya operasi itu
tidak bisa masuk ke kamar bedah, tapi di atas kamar operasi itu ada ruangan, Oh iya ya iya. kaca dari atas, kita lihat operasi dari ruangan di atas yang atapnya itu kaca melingkar gitu. Jadi itu sentuhan pertama kali saya bersentuhan dengan yang namanya dunia kedokteran itu seperti apa. Nah, dari situlah kemudian muncul minat, entar kalau saya lulus SMA, selesai pulang dari Amerika, saya harus menyelesaikan SMU saya di Semarang. Setelah itu Ah. pengen masuk fakultas kedokteran. Jadi sebelum itu Ya. belum ada pikiran dokter sih. Eh, Sebelum belum, itu. tetapi bahwa saya harus melanjutkan sekolah sampai selesai. Artinya jadi sarjana itu, ya itu tuntutan dari Hmm. keluarga. Keluarga yang pedagang, orang tua yang pedagang, dan ibu saya yang ibu rumah tangga di rumah ini menghendaki bahwa anak-anak semua harus mengenyam dan menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Ya, bahwa terpikir itu adalah fakultas kedokteran belum. Ya Ah. ada sih ya cita-cita bahwa Ah. pengen salah satu pilihan itu kedokteran. Tetapi bahwa ingin banget itu munculnya adalah karena di sana beberapa kali diajak, sehingga apa yang saya lakukan, saya kontak dengan teman atau ada bapak, ya bapak kan pedagang, Hmm. itu punya teman usaha di Semarang yang anaknya sudah kuliah di kedokteran di Undip. Ya, waktu itu saya manggilnya Mas Anis namanya. Mas Anis ini sekarang juga jadi profesor di Undip kebetulan. Oh iya 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 iya. Ya, Prof Ya Anis ini kesehatan Mas masyarakat Anis ya. itu Ah. betul, Mas Anis ini karena sering ikut orang tuanya main ke rumah, saya jadi kenal sehingga waktu di Amerika saya kontak yang namanya Mas Anis ini untuk minta informasi di kedokteran itu nanti kalau kita kuliah buku-bukunya itu yang dibutuhkan buku apa saja. Hmm, hmm, Kenapa hmm. saya tanya itu? Karena di Amerika buku itu semua lengkap ada semua. Jadi dengan petunjuk informasi ya waktu itu belum ada email, belum ada komputer, belum ada internet. Jadi lewat surat. Kita nunggu kalau Oh, kirim wow. surat itu mungkin minggu baru nyampe suratnya. Saya kirim surat menanyakan saya dapat daftar buku yang dibutuhkan minimal sampai semester 6. Wih, itu Pak SMA padahal ya. SMA, tapi karena cita-cita itu ada, saya minta tolong ibu angkat dan bibi angkat saya di Ah. Amerika untuk ngajak saya ke toko buku kedokteran yang ada di dalam kampusnya itu. Jadi Ah. Harvard University, Massachusetts General Hospital, bayangkan, itu kan tinggi banget di Amerika. Sekolah kedokteran yang high class. Saya Ah. diajak ke sana lihat, cita-cita itu muncul, saya beli banyak buku, ya mulai dari anatomi, histologi, biokimia, itu semua sudah. Jadi saya pulang dari Amerika setelah setahun itu, dari mana uangnya? Saya bilang ibu saya tolong dibayar dulu, nanti saya cicil uangnya. Wow. Jadi saya membayarnya nyicil itu ya kepada orang tua saya dari uang jajan saya setiap bulan dipotong dan sebagainya. Tapi cita-cita itu ada sehingga waktu saya balik ke Semarang, saya belum masuk kedokteran, tetapi saya sudah punya itu buku teks. Mulai dari Grace Anatomi, histologi, siapa penulisnya, itu biokimia, fisiologi, Guyton, itu lengkap semuanya sudah ada. Bayangkan. Itu yang mendorong saya akhirnya setelah pulang ke Semarang, saya harus selama 6 bulan menyelesaikan SMU, dan setelah SMU selesai, maka pilihan saya adalah saya harus mendaftar ke Fakultas Kedokteran. Saya daftar di Semarang sama di UGM, Hmm. 2. Waktu itu belum tes jadi 1. Semarang ada tes sendiri, Oh Jogja ada gitu. tes Ya, sendiri. ya. Iya, Ujian masuk kuliah gitu, saya ujian masuk betul. universitas. Hmm. Betul, tes masuk universitasnya masih sendiri-sendiri. Lah, terus di Undip pilihannya harus 2 pilihan. Saya pilih pilihan 1 kedokteran, pilihan keduanya karena terpaksa harus diisi, itu Hmm. saya isi yang deket ada kaitannya yaitu kimia, jurusan kimia waktu itu. Hmm. Tapi enggak ada minat isi ke kimia, minatnya kedokteran. Lah Itu di tahun UGM 76. juga 76 ya? 7 77. ya
76 akhir. 76 Saya ya. masuk kedokteran itu 77 masuknya. Hmm. Akhirnya 76 setelah selesai SMA di Semarang, SMA 3, terus daftar tes ke Jogja juga. Saya ke Jogja naik motor ikut tes sama teman-teman bareng-bareng. Tesnya ikut, tapi karena ternyata setelah diumumkan saya diterima di Undip, ya yang Jogja nggak diurus, sudah saya nggak Oh. mau ke Jogja. Orang tua pengen saya tetap di Jadi Semarang. nggak sempet tes di Jogja dong? Sudah tes, Oh, udah tes. Nggak tahu hasilnya sudah nggak tahu. tes. Hasilnya diterima juga, tapi Oh nggak iya, diurus, kan harus iya diurus iya iya ya, iya. Iya. karena Wow, bukan wow. satu kesatuan kayak seperti Iya sekarang, iya iya iya. bukan, masih Wow, keren keren. sendiri-sendiri. Ya aku baru tahu Ya loh. itu cerita awalnya. Lah, terus Terus terus. hebatnya lagi bahwa jadi karena saya setahun di Amerika, saya punya kelebihan bahasa Inggris. Ah, ah. Artinya semua buku teks yang saya bawa pulang dari Amerika itu isinya ya buat saya bukan hal yang sulit untuk membaca buku-buku itu. Jadi selama di kedokteran mulai tahun pertama sampai selanjutnya sampai tahun keempat minimal, Hmm. itu kalau teman saya yang lain yang dibaca itu buku diktat istilahnya waktu Iya iya itu. iya. Iya. Jadi tiap dokter buat ringkasan bahan kuliah yang namanya diktat. Ya, itu Dulu dibuat sekelas berapa orang, Pak? Aku sekelas 100 orang. oh udah banyak ya. Udah banyak ya. Banyak, Ah, sekelas 100 orang. Sekarang kan 200-an 200-an. dibagi 5 kelas. Hmm. Tapi waktu itu 100 orang itu satu kelas. Hmm. Kelas besar gitu. Jadi bedanya adalah karena saya bacaannya itu mungkin bisa dibilang ya lebih 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 level maju, lebih levelnya lebih tinggi. ya, edisinya edisi yang lebih baru dari buku yang ada di Semarang di Indonesia waktu itu. Mungkin Iya, buku yang dibaca dosen saya itu buku yang sama tapi edisi sebelumnya. iya, iya. Nah, saya hobinya itu setiap hal yang penting saya buat uraian dan ringkasan. Saya sering buat ringkasan-ringkasan dan yang saya baca, baik itu anatomi, fisiologi, yang kemudian saya bagikan ke teman-teman di kelas. Dulu ada fotokopi Lah, nggak sih? ada fotokopi sudah ada. Oh, Jadi udah ada ya. kita buat di komputer itu, Ah. diketik, Komputer bukan udah komputer, belum ketik ada, kan? ketik, Ketik kan? Iya, iya. diketik, ya diketik. Setelah diketik selesai, baru difotokopi, disebarkan ke teman-teman. Ya itu Oh. apa yang saya lakukan sering seperti itu, sehingga waktu saya selesai semester 3, ya Hmm. semester 2 selesai, ada pelajaran anatomi namanya semester 2, 2 dan 3. Jadi masuk ke semester 4 itu ada pendaftaran asisten mahasiswa bagian anatomi. Hmm. Nah, saya mendaftar jadi asisten mahasiswa di bagian anatomi. Saya jadi asisten mahasiswa itu tugasnya adalah setiap ada praktikum, kita membimbing rombongan atau grup mahasiswa, satu grup itu 10 orang, satu kadaver. Setiap praktikum saya menyediakan waktu, tidak ikut kuliah saya sendiri, tapi saya mendampingi mahasiswa yang praktikum mulai dari pretest, terus mendampingi selama praktikum 2 jam sampai selesai. Itu rutin seminggu 2 kali. Nah, selama saya kuliah di kedokteran sampai lulus itu kegiatan saya di luar belajar ilmu kedokteran Ah. adalah anatomi. Mulai muncul ternyata saya berminat sekali pada bidang neuroanatomi. Jadi itu naluri itu ya istilahnya secara alami ya. Iya, Tertariknya itu loh, dengan bukan bukan karena lihat film atau bapaknya bukan. siapa atau ada inspirasi nggak orang siapa gitu. Ya, jadi pertama saya sudah di anatomi lama dan saya sudah tertarik pada bidang neuroanatomi. Di Hmm. situ pertama. Apa yang saya lakukan sebagai contoh? Saya itu sampai buat skema itu tulang kranium. Tulang kranium itu mulai dari anterior paling depan sampai paling belakang itu ada lubang apa saja, saya buat daftarnya, ringkasannya. Hmm. Terus setiap lubang itu yang lewat apa saja, saraf apa, pembuluh darah apa, itu saya hafal di luar kepala. Karena saya buat ringkasan itu, saya bagi untuk teman-teman di kelas. Di buku ada, tapi di buku itu tersebar setiap bab, banyak bab. Tapi Ya, dengan ya, saya buat ya, ringkasan ya. itu,
tulang kranium itu segala macam, itu akan memudahkan mahasiswa belajar. Itu yang saya lakukan. Akibatnya adalah bahwa saya bisa menguasai betul karena saya membuat ringkasan itu. Ya, selama saya jadi asisten mahasiswa di anatomi. Lah, baru pada saat itu saya semester 8. Jadi waktu itu bukan semester ya, tingkat. Tingkat ya, tingkat. Pas tingkat 1 naik tingkat 2. Ya, Tingkat 2 naik tingkat 3 itu selesai anatomi, tingkat 3 naik tingkat 4. Itu pertama kali itu tahun kira-kira saya masuk 77 itu tahun 79 80. Kebetulan baru pertama itu di dalam mata kuliah kedokteran di Semarang, dalam mata kuliah bedahnya itu ada kuliah bedah saraf. Pertama kali kala itu kenapa? Karena baru ada namanya ya guru saya namanya Pak Dr. Amanullah, itu dia selesai pendidikan dari Belanda bedah saraf, dia ngambil bedah saraf di UI, terus dikirim ke Belanda, selesai dari Belanda 79, dia tahun 80 dikirim untuk ke Jawa Tengah, ke Semarang. Jadi satu-satunya dokter spesialis bedah saraf yang pertama di Jawa Tengah ada adalah di Semarang adalah Dr. Amanullah. Itu tahun 80? Tahun 80. Sekaligus dia memulai mata kuliah di dalam bedah itu ada sub kuliah bedah saraf. Di situ. Sehingga yang namanya waktu saya jadi koas bedah itu di kamar koas bedah itu kan ikut kegiatan, ikut buat laporan, ikut dengar laporan. Tapi walaupun yang dikerjakan koas itu paling hanya di poliklinik, jahit luka. Tetapi koas kan dianjurkan ikut operasi. Operasinya ikut apapun, pokoknya ada kegiatan operasi di kamar bedah. Kita kalau stase kamar bedah itu bisa milih mau ikut operasi yang ada di ruang mana. Tidak ada harus ikut bedah ini terus atau bedah apa terus. Waktu itu masih serabutan. Nah, satu hal yang menarik ya, selama tadi baru pertama ada kuliah bedah saraf oleh seorang dokter Amanullah yang kebetulan saya jadi bisa dekat. Kenapa? Jadi setiap dokter Amanullah ini operasi kasus bedah saraf yang banyak kasus trauma, ya tumor pun ada. Setiap itu koas pada menjauhi, tidak ada satupun koas waktu itu yang berani masuk ke kamar itu dekat. Kenapa? Karena dokter Amanullah akan menanyakan pada koas itu kalau dia lagi buka kepala, ini dia bilang ini yang dibuka ini bagian apa? Terus ada fungsi apa di situ? Itu beliau selalu tanya itu. Yang lain takut ditanya. Sehingga yang lain tidak berani deket-deket, nggak berani ikut operasi. Tapi saya selalu karena berminat, ternyata saya punya minat di situ, saya jadi ikut. Dan setiap saya ditanya, saya berusaha untuk bisa menjawab. Kalau saya bisa jawab, Pak Amanullah akan nengok, ini kok ada mahasiswa koas kok ditanya kok bisa jawab dengan benar. Dia nengok, oh iya Deng, kamu kan asisten anatomi ya. Dia akan bilang begitu. Jadi itu awal mula ketertarikan di situ, ya, kedekatan. Sehingga karena dekat di kamar bedah, saya beberapa kali karena saya waktu itu selain mahasiswa biasa, saya seorang aktivis. Saya aktivis di mahasiswa, saya punya aktivitas kegiatan di masjid, ya sering ngurusin masjid, sering ngurusin organisasi mahasiswa yang waktu itu namanya HMI. Saya aktif di situ. Kebetulan Dr. Amanullah ini dia waktu mahasiswa di Jakarta juga aktivis. Kebetulan di HMI sehingga saya sering di luar setelah ada tahu bahwa Dr. Amanullah ternyata seorang aktivis dulunya dan itu punya ketertarikan belajar itu tadi bedah saraf di mana dan sebagainya. Karena saya tertarik, saya memberanikan diri untuk di luar jam kuliah itu main ke rumahnya Dr. Amanullah. Itu mahasiswa, saya masih mahasiswa koas ya, zaman koas. Itu sendiri tuh main itu Pak? Main itu pertama-tamanya sendiri, tapi waktu itu setelah saya punya pacar yang sekarang jadi istri saya, ya saya ajak ke sana juga. Oh gitu. Ya, jadi ibunya Kamil pun saya ajak ke sana.
Tapi Oh. awalnya sendiri. Dan saya sering mendapat cerita tentang ilmu bedah saraf itu Ya. apa, bagaimana bidangnya ngurusin apa. Terus karena Pak Amanullah itu 5 tahun di Belanda, beliau bercerita banyak ya tentang ilmu bedah saraf. Hmm. Sehingga gini ceritanya, pada saat saya lulus dokter, ya Hmm. salah satu cita-cita saya adalah belajar lagi, ya. Hmm. Belum waktu itu belum tentu ke bedah saraf. Jadi waktu saya lulus dokter itu karena kedekatan saya dengan Dokter Amanullah, Pak Amanullah memberi saran kepada saya, Dek, bahwa ke depan ilmu kedokteran itu akan terus berkembang dan banyak bidang-bidang yang saat ini itu belum begitu berkembang tapi punya masa depan yang perkembangannya menjanjikan. Ada 3 bidang beliau cerita itu. Pertama adalah Kardiologi. kardiologi, ya tentang jantung. Saat itu jantung belum banyak, tapi jantung punya masa depan perkembangan yang bagus. Mungkin Dokter Amanullah melihat di Belanda ceritanya. Kedua adalah anestesi. Ya, satu kardiologi, kedua anestesi, dan ketiganya adalah bedah saraf. Hmm. Itu Itu se-Indonesia, yang Pak, se-Indonesia pas itu memberikan saya masih dikit kan, Pak? saat itu jumlah dokter bedah saraf di Indonesia sekitar mungkin 60-70-an Oh, udah orang, lumayan ya. ya. Udah lumayan. Jadi waktu itu ceritanya, jadi di Indonesia itu bedah saraf dimulai ya dengan pulangnya ada 10 orang dengan waktu yang mungkin berturutan dalam jarak mungkin 10 tahunan, mulai dari ada Prof. Patmo di Jakarta, pulang dari Belanda, Prof. Said, Prof. Basuki di Surabaya, kemudian banyak ya guru besar lain, guru-guru saya, termasuk Dokter Amanullah yang akhir pulang itu Dokter Amanullah, Dokter Beni dari Bandung, Dokter Sudiarto dari Jogja, dan terakhir paling akhir pulang dari Belanda itu yang sekarang di Surabaya Prof. Hafid. Ya, di Surabaya lebih dulu ada Prof. Sayed, ada Prof. Umar Kasan, Iya, Prof. iya, iya, iya. Basuki, Prof. itu ya semua. Itu semua dari Belanda semua. Jadi pendidikan di Indonesia dimulai pertama kali pendidikan bedah saraf itu sekitar tahun 83. Baru ya. Berarti pas itu ada, Bandung, iya, iya, iya. ya. Pas itu semua lulusan Belanda ya. Hampir Semua semua, lulusan semua lulusan Belanda. balik ke Indonesia memberikan pelayanan, terus Hmm. mereka ada 10 orang pendiri. Jadi 10 orang ini yang kemudian mendirikan Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf di Indonesia. Iya, iya, iya. Itu tahun Ya, 80 ada Prof. berapaan gitu ya. dari Bandung tahun 80 berapa. Nah, dengan Hmm. berdirinya itu kemudian dimulai pendidikan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 3 itu ya. Ya, dan residen-residen yang pertama itu sekarang ya contohnya residen pertama dari Bandung itu namanya sekarang di Medan dia Prof. Gofar, sekarang udah pensiun. Iya, iya, iya. Residen pertama di Jakarta itu yang pernah jadi direkturnya RSPAD itu dari Bandung juga sama. Kalau dari Jakarta sendiri residen pertamanya itu Dr. Daryo namanya ya, Daryo Sumitro. Terus dari Surabaya, ya semua punya artinya Berarti memulai generasi residen. generasi awal-awal ya awal-awal bedah saraf asli Indonesia tuh sekarang masih pada ini ya, baru pensiun ya. Jadi kita benar-benar masih bisa. Generasi awalnya masih ketemu, masih segala macam ya. Termasuk Terus papa kan? generasi Termasuk ya papa kan? generasi pertamanya Papa sudah generasi karena generasi Ah, pertama yang dididik di Indonesia mhm. itu Dokter Endro Oh ya iya, iya. misalnya ya Dokter Daryo itu sekarang pada pensiun. Hmm. Sudah juga itu generasi keduanya. Hmm. Lah, generasi kedua tapi bagian mungkin yang paling muda. Jadi Hmm. pada saat pendidikan di Indonesia sudah berjalan kira-kira mungkin satu tahap lulusan, satu Ah, periode gitu kan. ya, Jadi kalau itu 80 akhir dimulai 80-an berapa dimulai, 80 maka akhir. sekitar 87-an itu pada lulus. Hmm. Itu kan pada 86, 87 pada lulus, mereka banyak di center-center belum tersebar ke daerah-daerah.
Jadi yang ada lulusan itu mereka ya ke Jogja, ke Semarang ada Dokter Amanullah dan sebagainya, ditambah beberapa yang baru waktu itu. Itu pada pulang sekolah, lah saya kebetulan kan memang punya cita-cita untuk pengen jadi spesialis bedah saraf nantinya. Dari 3 pilihan itu, setelah berulang ngobrol dengan Mas Amanullah, saya panggilnya Mas Amanullah, terakhir waktu saya lulus itu sarannya sudah tidak ke pilihan kardiologi atau anestesi atau bedah saraf, tapi Pak Amanullah bilang, kamu kalau bisa belajar bedah saraf aja, nanti bisa nemenin saya di Semarang. Jawa Jadi Tengah Pak, ya? Jawa Tengah? Jawa Tengah itu ada di Semarang selain Iya, Jogja ya. iya, iya, iya. Kalau belum ada, dimanapun belum ada, dan itu satu-satunya dokter spesialis yang itu sampai periode yang cukup lama sendirian. Wow. Sehingga nah yang jadi masalah adalah waktu pada saat Dokter Amanullah menyuruh saya menawari untuk ikut belajar bedah saraf, beliau dalam posisi yang tidak bisa memberikan rekomendasi apapun untuk saya mau sekolah di mana. Ya, itu belum pada posisi seperti itu. Dan Papa pas lulus dokter itu udah ada pendidikan bedah saraf di Indonesia? Di Indonesia ada di Jakarta, Bandung, dan Oh, Surabaya. udah ada. Baru Surabaya, ada ya? Baru ada ya? Surabaya baru ada karena Surabaya itu lulusan pertamanya itu yang sekarang buka sendiri lepas dari bagian bedah saraf di Surabaya itu siapa namanya? Sofyan, Yang Mas Sofianto, Dokter Sofyan. ya, Dokter Sofianto. Itu kan ya setara sama saya lah. Artinya pada Sama. saat Sofianto masuk itu saya kebetulan karena cita-cita tadi mendorong saya, kan cita-cita saya pengen sekolah bedah saraf itu bukan di Indonesia, masalahnya itu. Oh, Saya melihat Amanullah aja dari Belanda, masa saya sekolah di Indonesia. Jadi cita-cita saya waktu ingin sekolah yang di Indonesia, sekolah mungkin waktu itu juga belum bayar mahal, belum. Tapi karena melihat keterbatasan orang tua yang tidak mungkin membantu saya untuk sekolah lanjutan, jadi cita-cita saya adalah mencari sekolah yang bisa memberikan beasiswa. Jadi selama saya jadi dokter umum, praktek, itu adalah sekedar waktu yang saya hadapi waktu itu adalah supaya bisa bertahan hidup sebelum mendapatkan kesempatan sekolah. Dulu PPDS juga nggak bisa dapat penghasilan kan? Sekolah istilahnya, Jadi sekolah spesialis. ceritanya, PPDS nggak ada penghasilan, tapi gini ceritanya. Waktu itu pilihan orang kalau lulus dokter itu, dia mau ke daerah, masuk ke Kementerian Kesehatan, selama beberapa tahun tergantung daerahnya. Kalau daerahnya makin jauh ke timur, ke Papua, itu mungkin ke Kalimantan Tengah, itu cukup dengan 3 tahun sekolah, 3 tahun jadi dokter puskesmas, istilahnya waktu itu inpres. Itu tuh penghasilannya lumayan. Lumayan untuk kumpulin modal karena pengeluaran di daerah sedikit sekali. Hidup di Papua, di timur, bisa mancing, makannya, sayurnya makan dari kebun sendiri, semuanya tanpa modal, penghasilan dikumpulin untuk dibawa pulang untuk kemudian modal sekolah. Nah, kalau di daerah terpencil 3 tahun, tapi kalau di daerah Pulau Jawa waktu itu harus 5 tahun. Sekolah mengabdi di puskesmas. Nah, pilihan lainnya adalah menjadi staf di perguruan tinggi mengajar. Tapi untuk jadi staf hanya bisa melalui jalur masuk ke bagian preklinik. Nggak ada ceritanya seorang staf masuk langsung dia lulus dokter ke bagian spesialis, nggak ada. Preklinik. Nah, itu yang menarik adalah ya buat pengalaman Papa sendiri, pengalaman saya. Waktu itu saya tertarik ke bedah saraf dan selama mahasiswa selama 4 tahun non-stop sampai lulus itu saya jadi asisten mahasiswa di bagian anatomi. Iya. Nah, setelah saya mendapatkan wawasan ke depan bahwa ternyata saya kok berminat ke bedah saraf karena bergaul sehari-hari, sering ngobrol, sering ikut operasi selama koas bedah, itu ikut operasinya bedah saraf. Itu terus membuat
saya meyakinkan diri bahwa cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang dokter spesialis bedah saraf ya, yang punya ilmu lebih ya, menambah Jadinya, ilmu ya dan ya, jadi wawasan. pengen di luar negeri gitu kan? Ya ya ya. Betul. Terus yang Ya. pertama apa yang dilakukan? Jadi yang Pas itu saya kan lakukan nggak ada relasi bedah saraf di luar negeri nggak ada kan? enggak. Jadi kan yang daftar terbuka saya itu mencari daftar lewat kedutaan Amerika, daftar center yang bisa Ah, mendidik bedah saraf di Amerika. iya sih. Saya dapat daftar list kira-kira ada 80 waktu itu, 80-an center. Wow. Saya berkirim surat ke semua center itu. Dibuat surat, waktu itu nggak ada internet, jadi Iya lewat iya iya. surat. Iya. Kayak Menanyakan program dan hmm, persyaratannya. hmm. Tahu enggak? Jadi saya dapat pengembalian jawaban dari 49 center bedah saraf di Amerika. Wow. Apa jawabannya? 49 memberikan jawaban tentang persyaratan. Hmm, Persyaratan dan nanti tahapan rotasi. Jelas yang pasti adalah bahwa selama pendidikan mulai residen tahun pertama, saya dapat uang untuk gaji hmm, karena kita harus hidup di sana. Jadi seorang residen tahun pertama dapat sekitar $1.500 per hmm. bulan untuk hidup. Iya iya Hidup iya. yang pas-pasan di sana. Nanti kalau sudah jadi chief dapatnya sekitar 2 ribuan. Iya iya iya. That's tahun 80-an udah ini ya, udah ada Ya, sistem itu ya di tapi Amerika. adalah bahwa itu hanya bisa didapat kalau diterima. Lah, untuk diterima persyaratan Hmm. pertama saya harus ikut tes. Tes Wes waktu itu ini ada, sekarang tesnya namanya USML. USMLE. Kayak Dulu waktu itu standarisasi gitu kan. namanya ECFMG. Hmm. Dan tes itu ternyata ECFMG diselenggarakan setahun sekali di Jakarta. Ada namanya Institute of International Education. Hmm. Ya, itu badan semi swasta punyanya Amerika yang menyelenggarakan tes untuk siapapun yang pengen melanjutkan jadi residen di Amerika harus lewat tes itu. Jadi syarat untuk ikut tes itu Hmm. pertama ijazahnya itu harus distempel diketahui oleh dekan atau oleh notaris umum, public notary. Iya iya iya. Notaris bahwa sekolahnya benar, ijazahnya betul semuanya. Setelah itu daftar tes, setiap tes bayar $300. Jadi karena cita-cita tadi, ya saya bersama keluarga kecil waktu itu punya 1 anak atau 2 anak kalau nggak salah waktu itu ya, termasuk Kamil yang baru lahir, baru umur setahun. Itu kerja saya setiap hari praktek sebagai dokter umum itu bukan untuk hidup saja, tapi untuk ngumpulin dana uang bisa ikut tes. $300 $300. pas itu gede banget dong, gede banget. Iya. Itu kayak Jadi itu sekarang 30 jutaan kali ya? Iya nggak sih? ya Sekitar betul segitu kan? betul. Wow. Jadi itu uang yang harus saya kumpulin dari kantong sendiri untuk ikut tes ke Jakarta. Nah, sebelum itu ikut tes itu pun di Jakarta setelah waktu saya lulus dokter, Hmm. ya saya ke Jakarta, saya datang ke kedutaan Australia, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris yang berbahasa Inggris. Karena saya Nah, punya kelebihan bahasa Inggris, karena setahun di Amerika, iya maka iya. saya mencari daerah yang berbahasa Inggris yang memberikan kesempatan belajar. Artinya saya menanyakan apakah ada Ada. kesempatan sekolah di negara mereka yang ada beasiswanya. Jadi kalau yang isi FMG apa USML itu jelas. Kalau saya bisa lulus USMLI, saya akan dipanggil untuk wawancara. Hmm. Tapi itu syaratnya memang harus datang diwawancara karena setiap tahun rata-rata satu center menerima 1 atau 2 residen saja. Hmm. Dengan syarat itu, ya. Jadi Terus saya Pak. berkomunikasi, Hmm. saya ikut tes. Jadi saya ikut tes isi FMG bayar $300 itu sampai 2 kali. Tahu nggak? Itu tes terbagi 2, yaitu tes Inggris dan tes kedokteran, tes medis. Untuk bahasa Inggrisnya dengan standar TOEFL internasional 550. Hmm. Itu 1 hari. Terus Ya, terus. selesai. Saya tes Inggrisnya lulus terus.
Ya, kalau lulus pokoknya lulus. Tetapi untuk medisnya itu yang menjadi bahan tes adalah mata pelajaran kedokteran mulai masuk semester 1 ya waktu itu tingkat 1 sampai kita lulus. Semua satu kira-kira ada 600 soal Oh, dijawab dalam waktu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. di situ, di satu tempat itu, tempat tesnya itu. Maksudnya di Jadi meja jam gitu. 10 pagi sampai jam 4 sore itu ada istirahatnya mengerjakan 600 soal materi mulai masuk kedokteran, materi dasar sampai materi klinis. Nggak kebayang sih. Terus. Jadi bahan bacaan yang saya baca itu semua jurnal bacaan mata kuliah semua saya baca. Itu yang ikut tes Hah? itu sekitar rata-rata 10 orang Hah? setiap kali tes itu. Saya ikut dua kali Oh, tes. Bapak ikut 2 kali. Iya, Enggak. iya. Hah. Saya dua kali. Yang pertama saya dapat nilai untuk kedokterannya itu Hah. nilai saya 72, padahal passing grade-nya 75. Hampir ya. Terus. Karet, kan nggak lulus. Tapi karena nggak lulus belum bisa. Itu setiap tes bayar gitu. Bayar, tiap tes bayar, Berarti daftar failed, lagi. failed itu rugi dong. Apa? Failed yang pertama rugi. Tapi Bapak nyoba lagi gitu kan. Ya, nyoba lagi yang kedua, Hah. itu sama bahasa Inggrisnya saya lulus lagi, tapi untuk kedokterannya yang kedua nilai saya 73. Cuma naik 1. Padahal saat itu dalam bahasa Inggris artinya tidak boleh yang ikut tes ini punya masalah dalam bahasa. Kalau dia punya masalah dalam bahasa, maka pasti nggak ngerti Nggak masalah lulus. kedokterannya. Iya, iya, iya. Karena syaratnya harus paham betul tuh pertanyaan-pertanyaan itu dan ada batasan waktu yang pokoknya mengerjakan berapa yang betul berapa ada standar minimalnya waktu itu. Hmm. Jadi faktanya saya tidak lulus 2 kali, ya. Dan waktu itu saya sudah, berbarengan dengan itu yang mungkin bisa diambil sebagai satu Pelajaran. apa ya Pengalaman dan pelajaran. pelajaran bahwa pada saat lulus dokter selama saya kuliah kan saya jadi asisten anatomi. Hah. Kenapa waktu lulus itu setelah jadi staf, saya pengen jadi staf di FK, saya tidak pengen ke daerah, ya. Pilihan saya adalah saya pengen jadi dosen, ngajar karena di dalam ilmu di perguruan tinggi orang itu mengembangkan ilmu ceritanya. Hmm. Jadi waktu itu sudah ada di pikiran saya melihat pengalaman teman-teman yang lain. Kalau di puskesmas, saya itu ngobatin orang, pokoknya sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Iya, iya, Tidak perlu iya. dipersoalkan bagaimana obat itu bisa bekerja, bagaimana obat ini bisa efektif atau tidak efektif, nggak perlu dipikirin. Tapi kalau di dalam perguruan tinggi, saya harus mengajar. Karena harus mengajar, saya harus belajar. Iya, Saya iya. harus baca buku. Itu yang mendorong saya untuk memilih jadi dosen. Tetapi jadi dosen ini saya tidak memilih bidang anatomi. Bayangin, saya sampai datang menemui guru saya di anatomi waktu itu Prof. Sigit Muryono. Hah. Beliau adalah ya kebetulan Prof. Sigit ini saya suka banget karena dia yang ngajar neuroanatomi. Hmm. Ya, walaupun saya memang sulit memahami mata pelajaran kuliah waktu itu, tetapi saya suka neuroanatomi, suka baca buku tentang neuroanatomi. Saat lulus, saya memutuskan saya butuh modal neurofisiologi. Saya belum ngerti sama sekali tentang apa itu neurofisiologi, baru neuroanatominya. Jadi saya minta izin dari Prof. Sigit untuk tidak masuk jadi staf di anatomi. Kebetulan di anatomi 2 tahun sebelum saya masuk itu ada senior saya Dr. Eri Andar yang sekarang juga bersama saya di bedah saraf. Dr. Eri itu sudah jadi staf di anatomi. Oh, Baru masuk 2 tahun sebelum saya. Sehingga saya memutuskan saya jangan di anatomi, saya masuk ke fisiologi. oh gitu ya. Ya, ya. Dan di fisiologi kebetulan ya saya datang, saya langsung ketemu dengan kepala bagiannya waktu itu. Saya minta tolong bahwa saya dikasih tugas untuk ngajar neurofisiologi. Bukan yang lain. Jadi itu yang mendorong saya sehingga memaksa saya untuk belajar neurofisiologi itu. Hmm. Karena tugas saya mengajar adalah di bidang menemani waktu itu yang mengajar neurofisiologi itu Dr. Bambang
Sumarno yang kemudian dia jadi dokter spesialis saraf, jadi guru besar saraf, ya almarhum sekarang udah meninggal. Jadi saya belajar neuroanatomi selama pendidikan kedokteran, terus belajar neurofisiologi setelah lulus dokter karena harus ngajar neurofisiologi. Dan mengenai tes tadi, keberlanjutan usaha untuk cari sekolah di luar negeri ceritanya. Setelah gagal 2 kali ikut tes itu tadi ECFMG, USMLE sekarang ya gagal terus. Saya mau mencoba yang 3 kali. Saya nggak putus asa. Saya berusaha untuk yang ketiga kali mau ngumpulin uang lagi, daftar lagi. Nah, jadi di saat itu setahun sekali kan? Kebetulan dari itu kan setahun sekali padahal. Setahun sekali. Coba lagi tuh tahun depannya 2 gitu. tahun. Wow. Ya, betul. Jadi saya lulus tahun 83, saya diterima jadi staf resmi. Itu 84 sudah mulai ngajar, tapi masih statusnya magang, diangkat resmi sebagai PNS, capek itu tahun 85 Maret. Terus, selama 84 saya tes sekali, 85 tes sekali lagi. Terus 86-nya sebelum saya daftar lagi, bayar lagi, itu Undip memberitahu saya, ini ada tawaran tes untuk beasiswa S3 di Jepang. Lewat BUSO namanya. Ya, itu Kementerian Pendidikan Jepang. Jadi dari Undip, saya dan teman-teman dosen-dosen baru, waktu itu di kedokteran tidak ada yang tertarik. Jepang gitu ya? Saya satu-satunya dari kedokteran, ya bahasa Jepang nggak bisa, dijelasin bahwa belajar bahasa Jepangnya nanti setelah sampai di Jepang baru diberikan 6 bulan itu pelatihan bahasa Jepang. Itu loh. Jadi saya berangkat. Itu membuat bersama teman-teman ada kira-kira 15 orang dari Undip, yang 14 dari Fakultas Teknik, yang 14 dari Fakultas Teknik dari kedokteran cuma saya sendiri. Oleh Undip dibuat rekomendasi untuk ikut tes dalam rangka mendapatkan beasiswa S3. Papa motivasinya ya, karena itu kan beasiswa lah, hajar gitu kan. Hajar. Motivasinya beasiswa. Kan ke Amerika 2 kali gagal. Ya, ini ada tawaran kenapa tidak akhirnya. Nah, disitulah ternyata tes tahap pertama yang berupa seleksi berkas buat proposal penelitian. Ya, saya ingat betul. Ya, saya buat proposalnya itu adalah keterkaitan antara penurunan kesadaran dengan gangguan suhu badan. Jadi itu dapat saran, dapat ide itu dari Dr. Amanullah, dikasih bahan, saya dikasih Journal of Neurosurgery, banyak tulisan di situ. Kenapa pasien-pasien yang kesadaran jelek itu panas, menjelang meninggal itu suhu badannya menjadi tidak terkontrol. Iya, panas gitu banget. Macam-macam dah gitu. Itu saya buat proposal studi itu. Terus dari proposal itulah kemudian mereka menseleksi. Ternyata seleksi itu bukan hanya untuk kedokteran, tapi untuk semua bidang. Jadi yang dilihat adalah bukan ilmunya kedokteran, tapi logika berpikir. Ini orang logika berpikirnya untuk mendapatkan suatu masuki ke pendidikan S3 gitu loh. Iya. Itu patut enggak gitu. Jadi dari peserta tes sebanyak 280-an orang se-Indonesia. Indonesia, semua bidang, ada pertanian, ada kedokteran dan sebagainya. Maka dari Semarang ternyata yang dipanggil cuma saya. Akhirnya dari 15 itu. Iya. Jadi saya dipanggil maju untuk wawancara. Saya di situ bertemu dengan dari Makassar waktu itu namanya Dr. Irawan Yusuf yang sekarang juga profesor. Prof. Irawan Yusuf teman saya sama-sama ikut tes bersama. Kita dipanggil ke konsulat Jepang di Surabaya, diwawancara. Ya di Surabaya dari dokter gigi ada namanya Dr. Seno Pradopo. Itu bersama sekarang jadi profesor juga ya. Jadi itu rombongan ternyata
dipanggil itu dari 280 hanya 40 orang dipanggil. Seleksi, wawancara. Ya, 40 inilah yang kemudian terus mendapatkan kita selama 3 bulan di kursus pendidikan bahasa Jepang, 3 bulan di asrama di Bogor, di IPB. Wow. Ya, selama Ya, ya. dipanggil sambil selama di dalam proses penyaringan ini, pendidikan persiapan ini, ya selain diajari budaya Jepang, diajari cara belajar di Jepang, cara buat model penelitian dan sebagainya oleh orang-orang IPB yang memang banyak alumni Jepangnya waktu itu adalah IPB. Sehingga kenapa tempat pelatihan 3 bulan itu pendidikan bahasa dan budaya Jepang itu dilakukan di sana. IPB. Saya bersama Dr. Irawan dan itu kita diminta bersama dengan wakil dari kedutaan Jepang itu untuk mencari sekolahan di Jepangnya. Jadi kita diajak itu karena belum ada internet, ya di kedutaan Jepang kita dibawa ke perpustakaan. Di perpustakaan itu ada logbook dari banyak universitas di Jepang. Kita disuruh pilih perguruan tinggi, pokoknya selama 3 bulan kita harus dapat 1 orang profesor yang akan jadi pembimbing kita. Wow, kosongan lah istilahnya. Kalau kita dapat profesor pembimbing, kita nggak bisa berangkat. Walaupun kita memenuhi syarat dapat beasiswa, tapi tidak bisa berangkat kalau tidak punya profesor yang bersedia menerima kita. Ya, jadi kembali ya saya karena satu-satunya yang pengen ke taraf itu cuma saya, Dr. Irawan di Makassar, dia dari fisiologi juga sama saya dari fisiologi. Tetapi Dr. Irawan pengen mendalami ilmu fisiologi S3 di preklinik, gitu. Nah, saya waktu itu memilih ada 5 universitas yang katalognya itu jelas ada dan lengkap, tentang bedah sarafnya jelas, ada di situ diceritakan panjang lebar. Saya memilih 5 tempat, termasuk Hiroshima dan termasuk Nagoya. Terus 1 lagi di Tokyo, yang 2 saya sudah nggak ingat. Pokoknya saya berkirim surat ke profesor bedah saraf yang namanya ada di logbook itu. Jadi benar-benar nggak kenal ya? Iya iyalah. Nggak kenal. Iya, iya. Ya, nggak kenal, nggak punya hubungan, tidak ada seorang pun yang bisa menghubungkan. Iya, di Indonesia kan nihil kan, yang punya relasi sana juga nggak ada. Yang punya relasi ke sana, saya belum tahu. Kalau ada pun saya nggak kenal, nggak tahu. Ya, akhirnya saya berkirim surat ke 5 center. Yang menjawab surat saya, menjawab surat saya itu 2 center. Jadi saya dapat jawaban ya dari 2 center yaitu Nagoya dan Hiroshima. Nagoya mengatakan bahwa saya bisa diterima asal ada beasiswanya. Tetapi karena saat itu di Nagoya sedang pergantian profesor, jadi profesor yang lama sudah pensiun, namanya Prof. Kageyama waktu itu, dan gantinya baru bisa diputuskan 6 bulan kemudian. Oh, jadi karena saya waiting menunggu 6 bulan sebelum bisa diputuskan diterima atau enggak oleh profesor yang baru. Nah, sedangkan saya dituntut dalam 3 bulan harus ada kepastian. Iya. Nah, dari Hiroshima itu memberikan jawaban yang positif banget, bersedia menerima ya dengan syarat ada beasiswanya. Jadi Mombuso bersedia memberikan beasiswa kalau ada profesornya. Iya. Jadi pas. Profesor menjawab, jawaban dari Profesor Uozumi waktu itu di Hiroshima saya bawa ke Mombuso, saya sampaikan selama saya di Bogor pendidikan itu. Itulah yang terus akhirnya berkas saya oleh pemerintah, oleh kedutaan Jepang yang bekerja sama dengan Kemendiknas, Kemendikbud waktu itu artinya, berkas saya dikirim ke Prof. Ozumi sehingga diputuskan waktu itu 2 grup. Dari 40 orang ini dibagi 2 grup yang sudah dapat profesor, semuanya rata-rata dapat lah. Ada yang berangkat April, ada yang berangkat Oktober. Tahun 87-nya itu 86. Pendidikan itu 86 bulan Oktober, November, Desember itu pendidikan di Bogor. Bagi yang lolos tadi itu 40 orang itu.
Jadi di Bogor pun itu suatu penderitaan, bukan kebahagiaan saja. Karena selama ini hidup saya di Semarang itu tergantung, kan gaji ada, tapi gaji PNS itu seberapa sih? Waktu itu saya sebagai calon pegawai negeri itu gajinya Rp67.000 per bulan. Itu sekarang kayak 1 jutaan gitu kali ya. Sekitar 1 jutaan mungkin ya. Terus setelah Hmm. jadi pegawai resmi setahun, ya Hmm. mulai 86 itu gaji saya naik jadi sekitar hampir 100.000. Hmm. Itu untuk hidup pas-pasan, tidak cukup untuk hidup. Sehingga untuk hidup itu saya tergantung Orang pada tua. saya bekerja sambil Ah. jaga malam di rumah sakit Rumani, rumah sakit swasta di Semarang. Ya, setiap jaga malam, 1 kali jaga malam dapat 20.000. Ah. Saya buka praktek karena saya punya keahlian khitan, sunat. Oh, jadi dukun sunat dulu ya, Pak? Ya, kalau Iya. ada permintaan sunat, sunat itu kalau dikerjakan di tempat praktek, pasiennya datang, Ah. terus minta disunat di situ, itu ongkosnya dengan obatnya untuk 3 hari, ya dengan semua peralatan bios lokal dan sebagainya itu, alat-alat saya punya sendiri, alat-alat bedah minor, Ah. itu bayarnya 15 sampai 20.000 rupiah. Iya, Tapi iya. kalau saya diundang ke rumah, orang Hmm. itu pengen ngundang saya ke rumah, sunatnya di rumah, itu bayarnya 50.000. Wih, iya, iya. Jadi ini ya, Ya, itu benar-benar praktek. Nah, tukang sunat ya. itu dan saya ngajar fisiologi karena saya dosen fisiologi, saya ngajar faal juga di swasta. Saya Hmm. ngajar faal di Akademi Keperawatan Muhammadiyah, Akademi Gizi Muhammadiyah, ngajar di sana sini. Nah, dengan harus ke Bogor selama 3 bulan, semua penghasilan tambahan berhenti Stop. total. Hmm. Nah, itu apa yang saya lakukan? Ya, saya menjual modal yang ada di rumah. Ya, saya bersama istri sepakat karena niat saya waktu itu adalah bisa sekolah lagi. Dan untuk sekolah lagi ternyata harus melalui 3 bulan di Bogor itu. Ya, Hmm. sekolahnya udah dapet kan. Bahwa Hmm. saya insya Allah akan jadi Tapi berangkat Jepang. tapi maintenance-nya nggak bisa, soalnya stop semua. Ya, ya. Stop semua. Jadi saya Apa harus yang jual dijual, Pak? modal ya macam Apa yang yang dijual? dijual dan yang dijual itu yang paling berharga itu cincin kawin. Jadi cincin kawin itu kita berdua sepakat kita jual, kan itu emas itu. Wow. Bertahan hidup dan itu pun dengan cara saya kalau ada kesempatan pulang ke Semarang hari Minggu, Hmm. itu saya sudah kontak rumah sakit di mana saya pernah bekerja, tolong kalau saya pulang ke Semarang, saya Jaga juga. dikasih kesempatan hari Minggu sambil kebetulan saya kontrak rumah dekat rumah sakit itu. Jadi Hmm. waktu itu Di, jadi di Wonodri waktu ya? di Wonodri ya Iya, iya. ya Ngobrol doang. Terus, terus. ya. Jadi kesempatan pulang ke Semarang sambil dapat tambahan uang jaga rumah sakit. Hmm. Terus juga saya pesan sama istri di rumah kalau ada orang datang minta dikhitan, Eh, diterima jadwalnya hari Minggu pokoknya. iya, iya, iya. Jadi itu modal saya selama di Bogor untuk bisa Eh, bertahan hidup. Itu di situ. Untuk keluarga bisa bertahan hidup, menjual barang-barang tadi. Tapi setelah selesai di Bogor, kan dapat keputusan. hmm. Saya berangkatnya Berangkat. itu kan Desember, Oktober, November, 87. Desember. Saya 86. dikasih tahu Hmm. itu 86 Oktober, November, Desember. Saya dapat keputusan berangkatnya Oktober 87. Hmm. Dokter Irawan berangkat April 87, saya Hmm. berangkat Oktober. Jadi saya punya waktu selama Januari Tahun. sampai Oktober untuk kumpulin modal lagi. Balik ke Semarang lagi, tapi udah jelas Oktober akan berangkat. Hmm. Gitu kan? Jadi siap-siap ngumpulin modal dan sebagainya untuk berangkat. Dan berangkat ini berangkat harus sendiri karena keluarga boleh ikut minimal setelah 3 bulan Nah, waktu itu. Baru boleh nyusul setelah surat diurus dan sebagainya. Jadi perjalanannya seperti itu ya. Kenapa saya
sampai ke Jepang itu nyasar. Tidak ada niatan, ya. Niatnya ke Amerika. Tapi karena kemampuan tadi bahasa Jepang juga nggak ada, bahasa Inggris punyanya, modalnya bahasa Inggris, ingin ke Amerika, tapi ternyata Tuhan menunjukkan jalan saya bukan ke Amerika tapi ke Jepang. Iya, iya, Itu iya, iya. Tuhan yang pilihkan. Saya merasa bahwa kenapa Tuhan ngasih jalan saya ke Jepang? Karena saya berusaha ingin sekolah ke luar negeri. Itu aja motifnya ya. Iya, iya. Jadi saya jadi heran kenapa yang 14 yang dari teman-teman saya dari Undip lainnya 14 orang nggak ada satupun yang lolos. Hanya saya. Ya, sampai guruannya itu Nah, kebetulan kan itu dari Fakultas Teknik. hmm. Jadi kita harus buat waktu itu surat keterangan sehat dari dokter. Eh, Kebetulan waktu itu ya saya lagi punya tugas menggantiin ada dokter dosen saya yang dia lagi pelatihan di luar kota sehingga prakteknya saya gantiin. Lah pada minta di situ. Bulan. Saya buat surat keterangan sehat sendiri, saya stempel nama dokter itu. Karena saya gantiin prakteknya. Lah, teman-teman di Fakultas Teknik bareng-bareng minta tolong saya buatin semua dari situ semua. Sehingga waktu diumumkan kok nggak ada yang lulus, cuman saya, teman-teman pada ya sambil gurau ngomong jangan-jangan surat keterangan sehat kita yang lain ini semua tidak sehat sama Pak Iya, Zainal. Itu gurunya seperti itu, tapi ya memang gitulah. iya, iya. Nah, pada saat yang sama kan saya ikut tes itu nggak hanya ke Jepang, ada Hmm, tawaran tes ke Jerman saya juga coba. hmm. Ya, ke Jerman itu dari Fakultas Teknik ada kira-kira sama 15 orang, dari kedokteran cuma saya sendiri. Di kedokteran tidak ada yang mau waktu itu. Ya di Jerman namanya tes itu DAAD, ya Iya, dari pemerintah sampai Jerman. sekarang sama, sampai sekarang sama. Ah. Nah, saya ikut tes 3 orang dipanggil untuk wawancara, termasuk saya. Oh iya tuh. Oh. Ya, Terus, wawancaranya dilakukan di Surabaya di ITS Sukolilo. Jadi saya bersama teman dari Fakultas Teknik bertiga berangkat bareng ke Surabaya naik mobil sendiri, setir sendiri kalian itu untuk ikut tes di Sukolilo di kampus hmm, ITS. Wawancara. Kebetulan hasilnya yang diterima 1 orang yang dari Fakultas Teknik perempuan, sekarang jadi ah, profesor juga. Saya nggak diterima untuk yang ah. Jerman ini setelah wawancara itu. Jadi papa tuh emang ngelewatin banyak hal ya untuk ke Jepang ini. Dari nol Ya, juga ya. Ya, ya, ya. dan dari tempat. Kenapa saya pilih Hiroshima? Karena saya dengar itu kota. Walaupun tidak tahu kota besar atau kota kecil, tapi kota itu ada riwayat cerita bom atom dan sebagainya Iya, 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 dikenal. iyalah ya. Hiroshima terkenal ya. Dan kebetulan yang menjawab bersedia menerima saya itu Cuma dari Hiroshima. jawaban itu hanya Hiroshima yang bisa Iya, iya, langsung, iya. Nagoya menunggu bulan. Akhirnya itu membawa saya ke Hiroshima. Jadi Oktober saya berangkat ke Hiroshima, terus disitulah ya saya mengenal pertama kali yang namanya dunia bedah saraf yang sesungguhnya dari nol. Saya dokter Iya, iya. umum, saya belum pernah melalui pendidikan PPDS bedah Yes, yes, saraf. yes, yes. Beda dengan Kamil. Iya. Kamil sudah lewat pendidikan PPDS selama 8 semester. Ya udah ini cerita apa-apa aja. Terus terus terus. Jadi, tapi dengan keinginan untuk menjalin, Hmm, jadi salah satu hal yang saya inginkan bahwa kalau saya berangkat ke Jepang, hmm. insya Allah nanti kalau saya selesai, jadi saya bukan cuma untuk S3-nya, beasiswanya memang untuk S3-nya, tapi saya yakin bahwa di dalam selama S3 itu saya diharapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk pendidikan kliniknya. Karena Hmm. ya dari profesor akan memberikan itu setelah melihat saya di sana Hmm. Ya, dan ya. setelah memenuhi syarat. Jadi setelah kira-kira 1 semester saya di sana, semester kedua saya diminta untuk mengurus surat-surat untuk bisa mendapatkan Ikut klinis, lisensi lisensi. pendidikan klinik. Hmm. Jadi saya harus balik ke Indonesia, surat keterangan kepolisian tidak pernah terlibat masalah kepolisian, masalah kriminal. Dapat surat keterangan dari ID bahwa saya tidak pernah tersangkut malpraktek kedokteran. Semua itu saya penuhi semuanya. Kemudian dengan syarat-syarat itu semua, ada satu lagi yaitu membayar
asuransi malpraktek di Hiroshima Ya, waktu ya, itu ya. di Jepang, besarnya 108.000 yen per tahun. Gede ya. Ya, kalau tahu enggak, untuk kedokteran gigi waktu itu Hmm. bayarnya cuma sekitar 10-an ribu yen per tahun. Kok bisa 1/10? Ya, karena luas wilayah kerjanya kan beda, Iya, iya, Mel. iya, 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 Luas iya, wilayah kerjanya hanya sekitar iya, mulut iya, dan iya. ini otak. Otak sama. Jadi ternyata untuk yang dokter Heeh. bedah sebanyak rata-rata sama yaitu 108.000. Saya tidak punya uang yang cukup, saya minta tolong kepada departemen di Hiroshima untuk bayar itu, nanti saya cicil tiap bulan Nah, dari dari uang dari membusuk. scholarship, ya, ya. Scholarship kan tiap bulan 175.000 waktu itu. Itu gede ya. Oh, ya waktu itu, tapi Jepang kan harganya bukan inflasi tapi deflasi, makanya Iya, beasiswanya iya, iya, juga iya, iya. turun. Iya sih. Iya, 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 iya. Sangat Sekarang stabil 100 kan. stabil. Selama 25 tahun mungkin lebih Jepang nggak ada inflasi, nggak Iya, ada barang nol naik. koma nol sekian persen. Enggak. Jadi Terus itu terus. yang Heeh. selama pendidikan di Jepang saya mengenal, membuat saya mencintai, jadi bedah saraf, belajar dari nol. Saya mengikuti semua kegiatan klinik setelah saya artinya itu tahun kedua, itu Hmm. ikut perawat pasien dan sebagainya, dapat kesempatan dengan lisensi itu sampai alhamdulillah selesai. Tetapi toh ada satu syarat bahwa saya setelah selesai ini tidak bisa langsung bekerja di Indonesia kecuali saya melalui program adaptasi Adaptasi spesialis. namanya. Adaptasi. Waktu itu aturannya di Indonesia belum ada yang namanya kolegium. Masih Jadi itu bedah ya? Bedah. jadi ada namanya Hmm. CHS, Konsorsium Health Science. Hmm. Jadi waktu itu CHS ini menanganin ujian dokter untuk semua PTS Fakultas Kedokteran swasta. Itu kalau Hmm. ujiannya dilakukan oleh CHS ini. Indonesia. Saya Indonesia Indonesia. semua bidang. Terus untuk semua proses dokter spesialis lulusan luar negeri ada ketentuan. Kalau dokter umum lulusan luar negeri itu harus adaptasi 1 tahun. Hmm. Kalau yang spesialis adaptasinya 6 bulan di Hmm. salah satu pusat pendidikan spesialis itu. Hmm. Jadi saya selama di Jepang itu ya dari tidak mengenal bedah saraf di Indonesia, saya tahunya cuma dokter Amanullah di Semarang, senior Hmm. saya, guru saya mencoba untuk berkenalan dengan dunia bedah saraf di Indonesia. Jadi saya dengar di Indonesia yang paling senior waktu itu, yang kepala bedah saraf Indonesia waktu itu namanya Prof. Iskarno. Hmm. Prof. Iskarno ini ada di Bandung. Ya, karena saya dengar ada Prof. Iskarno, pada suatu saat di Jepang tahun 89 itu ada kongres bedah saraf Jepang di Fukuoka. Saya mendengar dari panitianya, ya Hmm. saya kebetulan pernah di Fukuoka main ke sana, dengar dari panitianya kalau nanti ada tamu dari Jepang Dari yang Indonesia. diundang Dari dari Indonesia. Indonesia. Ah, Ada pembicara dari Indonesia yang diundang namanya Prof. Iskan. Dr. Karno. Nah, terus saya kontak profesor saya di Hiroshima, boleh enggak Saya kalau main. Prof. Iskarno yang kebetulan nanti datang ke Ah, Fukuoka itu kita undang ke Hiroshima. Nah, Prof saya setuju sekali ngundang Prof Iskarno supaya beliau lebih ngerti tentang bedah saraf di Indonesia sampai di mana gitu kan. ya. Kalau begitu undang kasih Prof Iskarno, kita undang ke Hiroshima, nanti dia disuruh ceramah di bagian kita. Judulnya apa? Dia suruh pilih. Hmm. Gitu sampean Prof saya itu. Lah kebetulan setelah itu saya kan enggak punya kenalan, enggak tahu Prof Iskarno. Saya kontak Dokter Amanullah, saya sampaikan apa yang saya bicarakan dengan Prof saya tadi. Saya minta tolong ya hubungkan dengan Prof Iskarno, minta nomor teleponnya. Jadi Hmm. waktu itu yang ada adalah telepon itu bukan HP loh, land phone, Iya, iya, iya. jalur Jalur, terestrial, iya, telepon iya. biasa Kabel, rumah, ya. Iya, iya. kabel ya. Jadi saya dapat nomornya Prof Iskarno. Saya telepon beliau, saya selalu modalnya itu kesempatan telepon Indonesia itu mahal dan bayar loh. Iya, iya. Jadi saya pakai nggak ada internet, nggak ada jalur Nggak ada, belum apa-apa. ada, ya, ya. Saya pilih
selalu malam hari. Kalau di Jepang 11, di Indonesia jam 9 malam. 9. Itu teleponnya jadi murah. Nah, Saya telepon Pak Karno, saya ceritakan siapa saya dari Semarang, saya lagi di Hiroshima belajar di bagian bedah saraf. Saya dengar Pak Iskarno mau ke Fukuoka, betul, ya. Mau nggak Pak Iskarno nambah hari, tambah 2 hari di Jepangnya, bisa tempat mampir ke saya. Hiroshima, Hmm. tempat saya, untuk diundang sama profesor saya. Beliau mau sekali, senang sekali, apalagi kan dibayari ongkos transport dari Fukuoka ke Hiroshima-nya. Iya, iya, iya. Ya, jadi Prof. Iskarno bersedia. Terus akhirnya kita program. Pada saat acara kongres, ya, saya waktu itu diajak sama associate profesor, ya, Nah, Dr. Oki di Hiroshima. Yuk, saya dan kamu, Pak Dr. Oki dan saya itu dapat tugas untuk jemput dan mendampingi Prof. Iskarno dari Fukuoka ke Hiroshima. Enggak, profesor saya beliin tiket itu dibedain. Untuk Prof. Iskarno sama waktu itu berdua dengan Dr. Benny, nah, dibeliin tiket green car, itu tiket tuh eksekutif. kelas atas lah ya. Ya. Ya, sedangkan saya dan Dr. Oki naik tiket kereta Shinkansen Ekonomi tapi lah ya. kereta biasa. Iya, iya. Ya, ekonomi. Kita pergi ke Hiroshima. Selama di Hiroshima disewakan satu mobil taksi untuk saya mendampingi Pak Iskarno dan Dr. Benny mau jalan kemanapun selama 2 hari full. Nah, Terus Dr. Iskarno dan Dr. Benny diundang makan oleh profesor saya, diundang ceramah di bagian. nah. Waktu itu saya diminta untuk tanya ke Pak Iskarno punya topik apa? Pak Iskarno waktu itu punya topik 2 yaitu trauma kepala Indonesia dan kongenital anomali. Itu sama-sama Nah, jarang di Jepang ya. di Jepang Prof. Uzumi tertarik ke kongenital anomali. Akhirnya Pak Iskarno minta untuk bicara kongenital anomali. Ya, semua di Jepang lihat slide-slide-nya Pak Iskarno, Ter, meningokel ini gede-gede ya, di depan, terkesima. terkesima semuanya. Nggak ada lagi di Jepang kayak Iya, udah gitu. nggak ada. Iya. Ya. Nah, selama di Hiroshima Pak Iskarno saya temenin, terus makan saya undang ke rumah, ke Nah, apartemen, makan di rumah dan sebagainya, sehingga hasilnya apa? Saat sebelum meninggalkan Hiroshima mau balik ke Fukuoka lagi, mau balik ke Indonesia, Pak Iskarno cuma pesen, Dik, kamu terusin belajar di sini yang benar sampai selesai. Ntar kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu butuh apapun ngomong sama saya. hmm, Itu yang membuat sehingga pada saat saya balik ke Indonesia, saya harus beradaptasi selama 6 bulan. 6 bulan. Hmm. Saya pilih di Bandung karena apa? Karena saya sudah kenal orang di Bandung. Di Iya. tempat lain saya cuma dengar, Surabaya cuma dengar, Jakarta cuma dengar. Hmm. Dan satu lagi, selama saya hampir 6 tahun di Jepang, itu Hmm. Dokter Kahdar, itu staf di Bandung, Iya, iya. ya dia belum pernah ke Jepang sebelumnya. Yang datang waktu itu kan Pak Iskarno dan Dokter Benny. Hmm. Dokter Kahdar itu minta tolong, saya dipanggil Mutakin, ya bukan Hmm. Zainal, oleh Pak Kahdar ini. Saya tuh pengen ke Jepang. Ada yang mau ngasih beasiswa saya 3 bulan untuk di Jepang. Hmm. Ya, itu ada beasiswa dari kalau nggak salah dari Pertamina Jakarta, RS Pertamina. Itu tolong dicarikan tempat. Kebetulan saya kenal baik dan saya sudah pernah tinggal 3 bulan di Nagoya Hmm. waktu itu. Nagoya itu terkenal profnya namanya Profesor Sugita yang Hmm. dia buat Sugita klip, Klip. Sugita macam-macam alat. Hmm. Ya, saya kenal baik dengan Prof Sugita, saya pernah tinggal di sana, ikut kegiatan di sana atas izin profesor di Hiroshima, saya 3 bulan selama summer sama selama akhir tahun. Hmm. Jadi saya manfaatkan summer dan akhir tahun musim dingin itu untuk di Nagoya. Jadi Nagoya memberi kesempatan Prof Kahdar untuk 3 bulan tinggal di sana. Disediakan apartemennya dan Hmm. sebagainya. Jadi saya waktu itu karena Pak Kahdar tidak pernah datang ke Jepang, baru pertama kali, bayangkan saya dari Hiroshima ke Tokyo. Waktu itu jalur ke Jepang hanya satu, Tokyo, nggak ada yang lain. Iya, iya. Ya, saya ke Tokyo jemput Dokter Kahdar, terus membawa ke Nagoya, dan selama 1 hari penuh mengajari caranya buka
Pak Kadar dan Bu Kadar berdua, Hmm. caranya hidup, Iya, caranya iya, naik iya. kereta api dari apartemen ke rumah sakit, caranya pulang, caranya Caranya cari belanja, makan. itu Iya, salah satu iya, iya. saya ajarin, baru saya tinggal balik ke Hiroshima. Itu semua yang akhirnya berbuah, sehingga pada saat saya balik ke Indonesia, saya kan beradaptasi hampir setahun, ya 8 bulan lebih di Hmm. Bandung. Ngekos di Dokter Dokter Kadar, Kadar ya? iya, Dokter Kadar bilang, Mutakin, kamu tidak boleh cari tempat kos, kamu harus tinggal di rumah saya. Balas budinya Ya, begitu ya, kira-kira ya. ya, sekalian apa? Kebetulan Pak Kadar waktu itu dapat ancaman DO untuk S3-nya. Alah. Oh, jadi Jadi sekalian ngerjain. Kadar dapat ancaman DO, berdua bersama Dokter Beni. Dokter Kadar pengen saya selama tinggal di rumahnya dia itu, selain Oh, beradaptasi, alah. ya, jadi adaptasi saya selain di mana Unpad, Eh, setiap pagi dan sore, pagi, siang, eh, kalau malam, kalau ada sito operasi Dokter Kadar di rumah sakit manapun di Bandung, saya yang ngerjain. Pak Kadarnya duduk nonton. eh. Jadi saya betul-betul beradaptasi itu bukan hanya untuk di negerinya, tapi di swasta di Bandung, semua operasinya Dokter Kadar saya yang ngerjain. Ya, itu. Lah, yang menarik lagi ya, jadi kalau untuk hidup berarti saya enggak masalah, saya tidak kos, enggak bayar kos, tinggal makan semuanya di rumah Dokter Kadar. Itu membantu. Terus satu lagi, bahwa kan saya bersama keluarga, 2 orang anak dan keluarga saya tinggal di Semarang. Saya tidak punya penghasilan Hmm. selama hampir tahun itu. Dari mana penghasilan? Saya belum boleh praktek. Dokter umum juga saya sudah tidak punya izin praktek lagi. Bedah saraf belum bisa. Gaji dapat lagi, gaji pegawai negeri. Nah, itu sudah terfikirkan sejak saya di Hiroshima. Sejak saya di Jepang, bahwa saya butuh 1 tahun di mana saya belum punya penghasilan tapi keluarga harus hidup. Jadi selama di Jepang waktu itu kebetulan sekali ya, Bisa ini ya, dapat ada penghasilan namanya, lebih. Ya, ya. bukan, ada MRI, Mil. Jadi MRI baru berkembang itu sekitar tahun 90-an di Hiroshima, dibawa ke Hiroshima, ada MRI baru. Eh, Di mana MRI ini pemeriksaannya kan butuh namanya gadolinum, iya, iya, kontras. iya. Kontras. Waktu itu di Hiroshima, kontras gadolinum itu adanya satu vial itu 20 mili. Eh, Sedangkan untuk pasien yang beratnya di bawah 50 itu cukup butuhnya 10 10 mili. mili. Nah, saya dan teman-teman yang bertugas di MRI, saya selama hampir 2 tahun itu setiap minggu 2 hari di MRI. Ngerjakan MRI-nya untuk Kepala. pasien-pasien bedah saraf. Hmm. Di mana tradisi di Jepang kan bukan radiolog mengerjakan, tapi kita sendiri. Dibantu oleh petugas radiografer. Iya, iya, iya. Jadi saya dan teman saya punya janjian ngatur, kalau pasien itu beratnya kurang dari 50, 2 pasien berturutan, itu file yang kita pakai cuma 1 file, ada sisa 1 file. Terus sisanya Kan diapain? harus ini dibayar asuransi semua sudahan. Oh, Jadi saya gitu. ngumpul, tolong saya dikumpulkan itu nanti akan saya bawa pulang ke Indonesia untuk membantu orang Indonesia yang tidak bisa bayar kontras. Nah, Lucunya. kebetulan MRI pertama kali di Indonesia itu bukan di Undip, Bandung. bukan di Bandung, di negeri, tapi di RS Pertamina Jakarta. Ah, Jadi Indonesia baru ada 1 MRI di RS Pertamina. Dan belum bisa MRI kontras karena kontrasnya harus beli di Singapura. ada apa yang Itu bawa? yang saya dengar. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya saya bawa pulang ke Indonesia waktu itu hampir 100 file Itu nggak apa-apa tuh dibawa gitu. 20 cc. Dibawanya lewat pengiriman barang-barang Oh, bawaan di Indonesia lewat iya, iya, iya. kapal. Iya, iya. Bulan datang gitu kan. Dan saya packing bagus, rapi, bersama barang-barang bawaan, barang rumah tangga. Iya, lolos lah, lolos. Iya, iya. Terus, dan akhirnya dengan Pertamina, kebetulan ada teman di Pertamina, Dokter Joko Linggo namanya ya. Hmm. Dokter Joko itu sering karena ada conference di Jepang, dia datang bersama anak-anak Unpad, ketemu saya di Nagoya. Hmm.
Waktu itu sempat ada pertemuan internasional, dia datang, saya kenal baik, dia di Pertamina. Akhirnya lewat dia saya tahu tentang MRI ini, bahwa belum ada kontrasnya harus beli di Singapura. Iya, iya, iya. Saya Ribet ditunjuk lah. dengan kepala bagian pengadaannya itu kan kebetulan semuanya kan waktu itu direkturnya itu Perhatian Negara, RS Pertamina itu. Saya ketemu kepala bagian pengadaannya, saya lupa namanya, perjanjian Pak Zainal, ini kontras itu harganya kalau kita biasa jual ke pasien itu atau kita beli itu 300.000. Boleh nggak punya Pak Zainal dibayar 200.000, yang 100 kita, yang 100 untuk mereka dibagi. Ya Mau saya lah. mau. Iyalah, Mau gede banget. itu. 200.000 itu gaji pegawai negeri aja belum, ya gaji Nggak pegawai nyampe. negeri waktu itu. Iya. Jadi setiap, saya tidak minta uangnya dibayar kontan, tergantung pemakaian, punya saya sepenuhnya saya serahkan. Selama saya di Bandung itu 8 bulan lebih, hampir setahun, setiap 2 bulan saya kalau mau pulang Semarang mampir ke Pertamina Ambil Jakarta duit. untuk ngambil Iya, iya, iya. Lucu 2 itu. juta, 2 juta lumayan kan? Lumayan banget ya. Oh, 2 gitu. juta itu bisa Jadi modal Kamil hidup Kamil di hidupnya dari situ. satu. Terus yang kedua, saya bawa pulang banyak santing bekas dari Hiroshima. Santing kalau enggak di Jepang itu bukan bekas dipakai. Kalau sudah dibuka tapi enggak jadi dipakai karena Itu di apa? eh, Itu enggak dipakai lagi, enggak masuk lagi, tapi itu dijadikan dibuang artinya itu. Kalau itu sudah dibuka. disimpenin. Terus saya kumpulin, saya bawa pulang sehingga waktu saya di Bandung adaptasi itu, teman-teman dari lulusan Bandung yang karena sering ketemuan, yang sudah kerja jadi dokter bedah saraf di Lampung, di daerah mana gitu, ke saya semua untuk beli Minta santing punya cantik. saya. Lucunya. Terus saya punya alat, bawa pulang alat bor tangan, Hmm, gigli. hmm. Jadi bor tangan temen lulusan baru dari Bandung yang mulai kerja belum punya, itu alat saya disewa. Bor, Serabutan saya kan belum abis. kerja. Ya, semua itu menjadi bahan, artinya perjuangan itu seperti itu gitu loh. Jadi selama hampir setahun saya bisa bertahan hidup, ya sempat bisa beli mobil bekas di Semarang untuk Iya, 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 iya. Itu transportasi. tahun 93-an ya, 93, 94 ya. 93 sampai 94. Jadi saya di Bandung 93 sampai 94 itu hidup dengan modal itu. Itu ceritanya, perjalanannya. Ya. Kenapa saya berpikir ke situ? Jadi ceritanya di Hiroshima waktu itu, sebelum saya datang ke Hiroshima, itu ada senior dokter anestesi, ya kebetulan dia sekarang jadi profesor juga di Makassar. Namanya Dokter Husni Tanra. Dia lulusan dari Hiroshima. Selama saya di Hiroshima, beliau sering setahun paling enggak 2 kali datang ke Hiroshima. Jadi kalau dia ke Hiroshima, saya pasti diajak ketemu sama Dokter Irawan, teman saya di Hiroshima di bagian biologi, itu makan bersama Pak Husni, ngobrol, ketemuan dengan Pak Husni ini. Pak Husni cerita bahwa dia waktu pulang ke Indonesia, dia harus beradaptasi 1 tahun di Surabaya. Untuk bisa hidup, dia waktu itu diberi modal 2 mesin anestesi bekas dari Hiroshima. Gitu ya. Jadi Pak Husni pulang bawa 2 mesin Mesin. anestesi bekas. Mesin ini di Indonesia belum ada ternyata. Di Walaupun di di Jepang sudah Jepang udah bekas, bekas. di Jepang itu Disewain kalau 10 lah. Ya, tahun, ya, ya. 10 tahun rusak nggak rusak harus Harus diganti. diganti. Ya, ya, ya. Untuk Ya. quality control. Dan kebetulan Pak Husni kebagian 2 mesin dibawa pulang ke Surabaya. Yang satu dijual, ceritanya Pak Husni ini, yang satu dijual untuk bisa kontrak rumah dan beli mobil bekas. Yang satu dijual ke bagian ke Surabaya untuk hidup setahun di Ya, Surabaya. ya, ya, ya. Itu Lucu juga. Pak Husni cerita itulah. Cerita itu menginisiasi saya untuk berpikir apa yang bisa saya Bisa lakukan untuk diituin ya. itu. Iya, iya, iya. Lucunya. Itu betul-betul bermanfaat sekali cerita itu. Karena tadi di sisi lain mungkin saat ini anak-anak sekarang kan orang tuanya sudah cukup kuat ekonominya untuk membackup selama belum ada penghasilan. Tapi waktu itu kita ini tidak bisa bergantung dengan orang tua. Angkatannya Dokter Husni, angkatan saya itu orang tua kita ya sudah lepas. Kamu sudah lulus dokter, cukup.
modal yang diberi orang tua untuk hidup, untuk masa depan, yaitu sudah pendidikan dokter. Anjir, tough banget ya. Itu Iya, ya, iya, iya. situasi yang kita hadapi ya. Alhamdulillah semua berjalan baik. Saya kembali ke Semarang ya. Jadi staf di Undip, kembali lagi memang asalnya dari Undip, Hmm, terus mengembangkan ya bedah saraf. Dan waktu saya berangkat, satu hal hmm. lagi, waktu saya berangkat ke Jepang, waktu itu di Fakultas Kedokteran ya, dari sisi fakultas dekanat itu tidak mendukung saya pergi belajar bedah saraf. Soalnya fisiologi kan, soalnya istilahnya nggak Ya, nyambung atau saya gimana gitu. kalau pergi ya belajarnya fisiologi, sehingga saya belajar bedah saraf diam-diam, tetapi saya memberitahu rektor. Nah, Rektornya waktu itu Prof. Mulyono, dia punya visi jauh ke depan. Beliau bilang, kalau Anda belajar bedah saraf, kita di Semarang kebetulan belum punya dokter bedah saraf yang orang Kemendikbud. hmm, Jadi belum ada stafnya Undip yang bedah saraf. Dokter Amanullah itu stafnya Kementerian Kemenkes. Kesehatan. Hmm. Sehingga kalau saya pulang diharapkan saya bisa bantu bersama Pak Amanullah untuk mengembangkan bedah saraf di Undip. Itu pesan rektor, itu yang mendorong saya untuk semakin kuat cita-cita untuk menyelesaikan pendidikan ke Jepang. Ya, meskipun Hmm. waktu itu dari pihak dekanat tidak sepakat, tapi diam-diam saya tidak menyebut bedah saraf waktu berangkat itu. Ya, ya, ya. Make Ya, Pak sense. rektornya tahu. Begitulah ceritanya, ya, perjalanan yang mungkin jadi tadi satu hal yang menarik, selain Hmm. selain apa ya, kesemangat untuk belajar, untuk mempelajari hal baru yang di Indonesia masih, istilahnya Pak Amanullah kan pernah bilang, ilmu yang masih banyak frontirnya, masih banyak di dalam ilmu itu hal yang belum diketahui. Artinya Hmm. kita sebagai orang yang ada di situ punya kesempatan untuk mengembangkan ilmu itu, bukan cuma belajar ilmu itu. Ya, seperti Kamil sekarang ini punya kesempatan untuk mengembangkan, ya, untuk Hmm. meneliti. Itu sesuatu yang menarik sekali. Kenapa waktu itu bedah saraf, kardiologi dan anestesi itu satu pilihan yang layak untuk diambil waktu itu. Hmm. Dan saya memilih bedah saraf. Nah, yang kedua, bahwa tidak mudah bagi yang lulus dari pendidikan Jepang ini untuk kembali ke Indonesia untuk terus aktif bekerja langsung, gitu kan nggak mudah. Iya, iya, iya. Butuh komunikasi yang baik dengan mereka yang sudah ada di dalam dunia bedah saraf di Indonesia. Dan saya tidak punya modal itu, tapi saya punya modal Iya, modal iya, iya, kreatif. iya. Bikin Kenapa network saya itu punya kan. Hmm. network? Jadi saya berkesempatan untuk mengundang Prof. Iskarno. Saya berkesempatan untuk menjalin komunikasi dengan Dokter Kahdar dan sebagainya, itu adalah dalam rangka membuka jalan saya di Indonesia setelah saya pulang nantinya. Itu buka jalan seperti itu. Dari tidak kenal sampai Iya, 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 akhirnya iya, di iya, iya. kamu pulang ke Indonesia, kamu butuh bantuan apapun, kasih tahu saya. Nah, termasuk dengan Fakultas Kedokteran Undip. Jadi pada saat saya di Jepang, itu saya mendengar dari teman Undip yang ada di Ah, Fakultas Matematik di Jepang, hmm. dokter namanya Insinyur Mustafid, ya Pak Hmm. Mustafid. Dia dari Undip, dari matematika, dia sudah lebih lama di Jepang sebelum saya. Pak Mustafid kasih tahu saya bahwa akan ada tamu dari Undip, yaitu Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Fisip Visip. waktu itu, Pak Prof. Dr. Muladi, ya Dr. Muladi dan Hmm. Dr. Walela, Fisip dan Undip, yang akan ke Hiroshima untuk menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum di Hiroshima. Saat saya mendengar itu, saya punya ide kenapa tidak bersama dengan dekan kedokteran sekalian. Oh, jadi Papa langsung Dua dekan, bikin saya bikin langsung telepon tek 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 rektor. tek gitu. Saya telepon ke Pak Prof. Mulyono sebagai rektor, boleh nggak kalau kedatangan dekan hukum dan fisip ini juga diikuti dekan kedokteran? Hmm. Undipnya setuju. Saya bilang nanti saya akan bicarakan dengan dekan kedokteran di Hiroshima untuk bisa menerima dekan Undip. Undipnya setuju, langsung saya kontak, minta nomor kontaknya dekan waktu itu namanya Profesor Subowo.
di Undip ganti. Jadi bukan dekan yang sebelumnya tidak mendukung saya untuk belajar bedah saraf, dekannya udah ganti. Saya kontak Prof. Bowo mau nggak kalau ikut rombongannya dekan hukum dan fisip untuk ke Hiroshima? Mau Mau banget. banget. Sekarang kan itu dibayari oleh Undip Iya, semuanya. iya, iya, Di, iya, iya. pada saat Prof. Bowo sudah setuju, saya tahu Prof. Bowo itu selain dekan, dia adalah profesor bidang patologi anatomi. Hmm. Jadi setelah itu saya berembuk dengan prof saya dihubungkan dengan profnya PA di Hiroshima. Biar bicara gitu kan, biar. Ya, Prof. Bowo, saya tanya Prof. Bowo punya bahan apa untuk nanti diundang ke bagian PA di Hiroshima untuk bicara di situ. Ya, kebetulan ada yang baru pengukuhan guru besar waktu itu namanya Prof. Saryadi di Semarang, suaminya Iya, Bu Dewi Sari. iya. Prof. Saryadi buat penelitian tentang epidemiologi kanker di Jawa Tengah. Hmm. Lengkap, datanya bagus. Kanker serviks apa dari laboratorium PA, dari studi rumah sakit. Itu dibawa oleh Prof. Bowo ke Hiroshima, Kita ke sana. ceramah di bagian PA. Kebiasaan di Jepang kalau orang diundang ceramah itu pasti dikasih uang kan, Mil? Iya, iya. Oleh bagian, jadi dulu Pak Iskarno bicara di departemen di Hiroshima, di bedah saraf, dikasih amplop uang oleh profnya Hiroshima. Pak Bowo juga sama, bicara di bagian PA dikasih amplop, dikasih uang, yang nilainya lumayan uang itu kan, Iya. Seneng lah. dirupiahkan. Iya. Tenang, artinya itu, jadi saya, Pak Bowo selama di Hiroshima, saya dikasih Servis taksi buat lah. jalan-jalan, Iya, sama diservis servis, lah sama papa. undang makan di rumah. Akhirnya apa? Pak Bowo bilang, Dik, kamu belajar yang benar di sini, nanti kalau kamu selesai, kamu butuh bantuan apa, kasih tahu saya. Hmm. Sama dengan Pak Iskarno dulu. Artinya apa? Bahwa masa depan kita, jalur yang kita lalui, akan lalui di masa depan itu, kita harus siapkan dengan usaha-usaha kita sendiri. Iya, iya, iya. Dengan silaturahmi istilahnya. Itu kan Hmm. namanya lobby. Bahasa agamanya silaturahmi, bahasa awamnya koalisi Bahasa atau lobby politik. kan. Bahasa politiknya lobby lah. Itu harus kita buat. Iya, 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 Itu. iya. Mungkin kalau Itu. kalau di zaman sekarang bisa pilihannya lebih luas lagi kan. Pas itu kan papa kan nggak ada network, misalnya nggak ada internet, nggak ada apa-apa, cuma kirim Betul. surat atau telepon kan. Telepon. Nah, Iya. kebetulan Nah, kalau mendekati sekarang ini ada contohnya. Jadi setelah saya pulang, sempat saya itu memberikan rekomendasi untuk ada anak buah di Semarang untuk belajar hmm, di Hiroshima di bagian jantung, bedah jantung. Namanya hmm, Dokter Bagus. iya, iya. Ada Dokter Bagus Herlambang itu berangkat ke Jepang, dia asisten anatomi juga dulunya, Hmm, tapi terus jadi staf di Unisula. hmm, Ya, dia pengen ke Jepang, saya kasih rekomendasi, dia diterima di Hiroshima di bagian bedah jantung. Tidak satu pun Dokter Bagus mengenal orang Indonesia yang bagian bedah jantung. hmm. Sehingga saya ceritakan pengalaman saya kasih tahu, ternyata mau ada Kongres Jantung Asia di Korea. Ya, dan yang datang pasti orang Indonesia banyak. Dan salah satu yang datang adalah Kepala Perhimpunan Bedah Jantung, yaitu namanya Dr. Tarmizi Hakim dari Jakarta, dari Harapan Kita. Jadi waktu itu Dr. Bagus saya minta untuk menghubungi Dr. Tarmizi Hakim, meminta kesediaan beliau setelah dari Korea untuk mampir ke Hiroshima Iya. diundang oleh Profesor Bagus. Sama, ternyata di Korea Dr. Bagus itu memenangkan juara poster terbaik. Terus dibawa ke Ya, sana lah, dibawa ke Dokter Hiroshima. Tarmizi lihat sendiri siapa Bagus, kenal di Hmm, Korea, selama acara kongres di Korea, tahu yang nemenin ya istrinya Bagus nemenin Bu Tarmizi, Dokter Bagus nemenin Pak Tarmizi. Terus dibawa ke Hiroshima, 3 hari di Hiroshima dibayarin oleh profesornya Bagus. Dokter Tarmizi ceramah di bagiannya Bagus. Kurang apa lagi? Gitu? Sehingga waktu balik ke Indonesia, Dokter Bagus
menjalani proses Adaptasinya adaptasi selama setahun di kalau nggak harapan setengah kita. tahun di harapan kita. Terus bahkan karena kesulitan artinya di Semarang ilmu bedah jantung kurang berkembang di Unisula Ah, khususnya. Bagusnya sekarang jadi staf di harapan kita ditarik oleh Dokter Tarmizi, oh bayangkan. gitu. Wow. Dokter bagus di sana di Ah, harapan kita. ya ya, ini contoh-contoh ini ya networknya ya yang bangun kan ya dokter bagus sendiri kan, bukan bukan alami aja gitu. Jadi Jadi walaupun usaha sepinter, iya iya iya, walaupun pinter banget nggak ini akan ya bisa nggak kalau akan nggak punya nyampe. Iya itu ya. networking itu kunci untuk masa depan, termasuk Hmm, saat ini. Jadi saya dulu dengan modal telepon dan modal surat, gitu. hmm. Jadi broker, modalnya perantara kan? Iya Bukan perantara jadi broker, modalnya bukan dari saya kan? Saya iya cuma iya uang ongkos malam hari itu yang iya murah. iya iya. Tapi Lobby-lobby sama keberanian broker. ya untuk dekanat juga sama dengan dekanat. Saya punya hubungan baik Apalagi dengan Pak kalau Bowo. ya ya di setting sekarang ya kesempatan tambah besar, networknya juga makin luas karena ilmunya juga makin makin banyak kan yang frontier kan makin gede banget kayak misalnya Kamil kan Dan sekarang luas. iya Kamil Iya. beda saraf aja di sub-sub aja di Indonesia ternyata banyak yang masih masih berpotensi Ya. kembang banget dan apa platformnya juga gede banget kan sekarang ya nggak sih bisa bisa lewat terutama internet, email, bisa lewat misalnya Dan yang aplikasi namanya macam-macam. Hmm. Hmm. networking itu sekarang tidak hanya satu center, satu Ya, tempat. ya, ya. Bisa multi center. Dulu Yes, kan yes, yes. saya yang saya kembangkan, yang saya lakukan, terus yang saya sarankan ke Bagus untuk melakukan, dan Satu alhamdulillah center. Bagus melakukan baik, itu kan satu center. Iya, iya. Sekarang benar-benar bisa. Wow. Ya. Jadi, Selama di hmm. Jepang, satu kelebihan juga ya, selama di Jepang karena saya sampaikan ke prof saya bahwa saya ingin setiap ada kesempatan pertemuan ilmiah tahunan, saya pengen ikut. Jadi syaratnya adalah saya harus punya paper, harus punya hasil penelitian yang diterima di situ. Kalau saya diterima presentasi, maka ongkos keberangkatan dan kepulangan saya Ditanggung. akomodasinya Hmm. ditanggung oleh bagian. Itu yang saya kerjakan kerja kerasnya di situ. Tapi dengan itu saya bisa buat jaringan dengan profesor dari bagian-bagian Mana-mana. lain, saraf lain di Jepang. Hmm. Saya kenal dengan banyak profesor di Jepang dan kesempatan itu selalu saya sampaikan setiap saya punya tempat baru, saya bilang ke prof saya, boleh enggak kalau nanti libur musim panas saya Main ke ke sini. center. Ya, dengan surat antar dari prof saya punya jaringan yang luas. Yang jaringan itu membuat setelah saya pulang dari Indonesia, saya bisa mengirim banyak anak muda di Indonesia ke berbagai center di Jepang lewat jalur hubungan baik Iya, itu. iya, iya, iya. Dan sebagian besar yang sekarang belajar produk-produk Jepang beda saraf ya, terutama itu. Dan mungkin bagian lain juga itu atas networkingnya papa kan. Itu faktanya gitu. Wow banget sih. Ya. Ya termasuk yang dari Undip yang belajar jantung ke Jepang, yang Eh, belajar public health ke Jepang. sampai sekarang kan, sampai sekarang ada gene Semua terapi adalah segala macam, semua networkingnya papa ya, gitu. Itu salut ya. sih, salut banget apa. Soalnya Kamil kan ngelihat sendiri dan wow, Jadi betapa. Hmm, dan saya ingin setiap anak-anak muda Indonesia yang ke Jepang itu jangan hanya berpikir untuk kepentingan diri dan ilmunya saja, ilmu dalam hmm, arti kecil hmm, bidangnya, tapi berpikir untuk kepentingan generasi kita berikutnya, siapa yang bisa kita carikan hubungan ya hmm. untuk networking ini untuk bisa ikut Jepang juga menikmati keilmuan perkembangan ilmu di Jepang. Yes, yes, nice, nice. Ya, Wow, bayangkan di Shinsu iya, itu iya, iya. hubungan dengan Monggo, uh, monggo ya. Honggo. Sekarang ada yang di bagiannya Prof Honggo, ada yang di bagian kulit di Iya, iya, sana iya, itu pernah dengar. ya di Keio ada, di Totori ada sekarang ini, Ah, ya di Hiroshima ada di bagian Kobe jantungnya, macam-macam, iya. di Ah. Kobe ya sekarang di itu yang lagi mulai di daerah
deket termasuk Jepang sana. termasuk Kagoshima tempatnya Kamil ini bukan Ya, Kamil aja kan. Ada ya. 5 atau 6 PhD yang dari hubungan ini kan, dari networkingnya Papa Papa ciptakan Dan gitu. belum akan berhenti Iya, karena iya, iya. eh, Bener-bener hubungan. eksponensial. Iya, Ya, ya. it is nice. Pak, Ya, kayaknya ini mungkin. ini Oh, udah oh. udah panjang banget. Wah, keren-keren. Nanti soal bedah saraf di chapter selanjutnya kali ya. Oke, kita cari waktu lain untuk yang Iya beda nih. sarafnya. Iya, iya, iya. Untuk Ini tadi, recordingnya Kamil matiin ya. Terima kasih semuanya ya. Wah, terima hebat kasih banget. semuanya.